Oke, sahabatku, kita sudah dapat posisi duduk, sepertinya udah bagus. Untuk kali ini saya ngevlog sendiri. Satu posisi kamera di sini, satu posisi kamera di sana. Oke, kamera roll action. Sahabat, dimanapun berada, untuk topik kali ini saya akan membahas satu topik yang bagus juga untuk kita jadikan semangat hidup sebagai acuan kemana arah kita nantinya. Selamat sore sahabat. Ya, hari ini saya akan mencoba mengambil satu topik, yaitu berpura-pura untuk sukses dalam perjalanan kita. Nah, ini tempatnya adalah salah satu tempat di mana hasil dari kepura-puraan salah satu teman saya dulu, dan kita akan bahas topik ini di dalam. Yuk kita jalan dulu. Nah, topik ini sebenarnya topik yang sangat luar biasa sekali, dan jarang sekali orang mengetahui bagaimana teknik ini dijalankan. Karena sebenarnya di dalam ilmu neurolinguistic programming itu kita mengelola apa yang kita pikirkan itu sudah terjadi. Jadi ini sama dengan hal di mana kita harus berpura-pura, diajak untuk berpura-pura bahwa kita sedang merasakan apa yang belum terjadi sebenarnya. Karena kita ketahui bahwa alam bawah sadar kita itu belum mengerti dan tidak mengerti mana yang benar, mana yang sudah terjadi, mana yang belum terjadi. Selama kita sudah merasakan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesadaran, ya, hal itu diterima oleh alam bawah sadar kita seolah-olah itu sudah terjadi. Nah, topik kali ini akan saya bahas adalah marilah kita berpura-pura sampai pada akhirnya kita mewujudkannya. Nah, ini adalah salah satu villa keren, ya, tentunya dalam masa Covid yang seperti sekarang ini masih sepi, ya. Dan kebetulan teman saya posisinya masih di Australia, di luar sana. Dan villanya gede banget. Lokasinya di Ubud. Dan menurut beliau ini adalah hasil dari visualisasi kepura-puraan beliau sendiri di saat kurang lebih 8 tahun yang lalu. Itu beliau berpura-pura memiliki satu villa besar dengan jumlah kurang lebih 12 kamar. Ya, 12 sampai 50 kamar. Nah, beliau di sini memiliki 8 kamar ada di dalamnya. Dan kita akan ambil topik ini, saya akan coba jelaskan topik ini di salah satu tempat sudut yang lebih baik, lebih bagus. Saya akan coba duduk di sana. Jadi kita bisa bahas apa sih isi dari kok kita harus pura-pura. Oke sahabat, yuk kita cari tempat duduk dulu. Oke sahabatku, kita sudah dapat posisi duduk, sepertinya udah bagus. Untuk kali ini saya ngevlog sendiri. Satu posisi kamera di sini, satu posisi kamera di sana. Oke, kamera roll action. Sahabat, dimanapun berada, untuk topik kali ini saya akan membahas satu topik yang bagus juga untuk kita jadikan semangat hidup sebagai acuan kemana arah kita nantinya. Sehingga kita bisa melihat model seperti apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Sama halnya di saat kita membangun rumah. Untuk membangun rumah, kita memerlukan yang namanya desain. Kita memerlukan yang namanya kerangka arsitektur. Dan dari awal kita sudah merancang perencanaan sampai pada akhirnya berbentuk gambar, berbentuk bahkan video. Mau kita itu seperti apa sih? Nah, di saat kita melakukan eksekusi itu benar-benar berdasarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita visualkan, kita tuangkan di dalam gambar,
dan video tersebut. Sehingga nantinya begitu rumah itu selesai, itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Nah, kita menamakan contoh yang barusan itu adalah modeling. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau misalnya untuk membuat rumah, kita memerlukan satu visual, kita memerlukan satu perencanaan yang cukup matang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kebayang nggak kalau misalnya kita membangun rumah tanpa desain, tanpa gambar arsitektur, denahnya di mana posisi dan lain sebagainya, dapurnya di mana, toiletnya di mana, terus tempat tidurnya di mana, tangganya di mana, plumbingnya di mana, electricity-nya di mana, apa yang akan terjadi? Tentunya begitu selesai, rumah biasanya tidak seperti yang kita inginkan. Bahkan kita mulai kebingungan di perjalanan ini. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Nah, kita memerlukan satu energi kuat untuk menuangkan semua apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, visi besar kita, dan itu tidak hanya berada di dalam pikiran kita. Tidak bisa hanya kita biarkan itu mengendap di dalam pikiran kita. Karena seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, hati-hati dengan pencuri impian. Ini kerap terjadi. Tapi begitu kita tuangkan di dalam gambar, dalam visual, dan kita tempel itu di mana-mana, kita baca bahkan setiap hari, kita renungkan itu. Nah, ini yang saya maksud dengan berpura-puralah kita sudah memilikinya. Nah, setiap pagi, kalau misalnya kita bisa merasakan dengan hati yang penuh kegembiraan, dengan hati yang penuh kesadaran bahwa semuanya itu sudah terjadi, kita bisa merasakan dengan penuh kehadiran semua yang terjadi itu di saat itu juga. Dan sampai biasanya kalau apa yang saya rasakan di pagi-pagi menggunakan cara teknik ini dengan cara berpura-pura bahwa saya sudah mendapatkan apa yang saya dapatkan. Ya, baik dari sisi kesehatan, dari sisi emosi, dari sisi hubungan, dari sisi finansial, ya, dari sisi sosial ataupun bentuk tubuh misalnya, ya. Bahkan rumah, segala sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan, kita sudah memvisualisasikan. Kalau misalnya uang misalnya yang banyak, kesuksesan yang luar biasa, keberlimpahan, oke. Kita rasakan energi itu mengalir begitu kuat dalam diri kita, bahkan relung jiwa kita mendengarkannya. Dan biasanya dalam posisi yang seperti ini, bulu kuduk kita akan merinding. Nah, biasanya dalam kondisi yang seperti ini, bulu kuduk kita akan merinding. Nah, di saat itulah Buana Agung dan Buana Alit, makro dan mikro kosmos ini, ya, ini mulai terhubung. Sehingga the next-nya, energi yang kita miliki ini akan lebih kuat untuk melakukan eksekusi. Dan semua pikiran, tindakan, dan apa yang kita katakan itu mulai mengarah ke sana. Mulai terfokus ke sana. Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh teman saya, dengan memiliki beberapa titik pila di Ubud dalam waktu 8 tahun ini, itu hasil dari kepura-puraan, hasil dari sebuah visualisasi. Jadi sahabatku dimanapun berada, yang kita perlukan adalah kita harus cukup percaya diri bahwa apa yang kita visualkan itu, itulah yang akan terjadi. Karena di saat sedikit pun ada energi bahwa kita mulai ragu dengan apa yang kita sudah visualkan, nah mulai ini secara makro, mikro, ya, energi yang mengalir ini juga akan tertahan dia. Jadi kepura-puraan itu pun nantinya dibatalkan. Begitu sahabat. Jadi mari kita mencoba untuk berpura-pura. Kalau misalnya pengen bahagia, cobalah berpura-pura bahagia. Sama halnya saya selalu berpura-pura bahagia walaupun penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan. Selama perjuangan ini di Ubud, saya tidak pernah menyampaikan kepada orang tua saya di rumah. Pada ibu saya selalu menyampaikan semuanya baik-baik saja. Dan ini saya lakukan dari sejak saya merantau di Ubud dari tahun 2008.
Sekarang udah 12 tahun sampai perjalanan saya sampai di sini sekarang. Dan saya merasakan lebih semangat, lebih bergembira, lebih kuat untuk menjalani semuanya walaupun kadang harus berpura-pura. Begitu sahabatku. Jadi kuatkan tekad kita, tetap dengan semangat walaupun smile kita di depan teman-teman, di depan keluarga, di depan lingkungan kita itu berpura-pura. Yang jelas emosi ini tetap harus kita salurkan di saat waktunya me time. Saya akan bahas itu untuk topik bagaimana kita mengalirkan emosi kita. Salam dahsyat luar biasa bersama saya Aji Jain Saputra.